Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda saudara. Kali ini spesial bersama tim penggerak PKK Aceh. Sudah hadir bersama kita dan alhamdulillah bersama ibu-ibu hebat hari ini. Langsung saja hadir bersama kita Wakil Ketua 1 tim penggerak PKK Aceh, Ibu Dr. Insinyur Diah Erti Idawati MT. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Pastinya sangat sibuk beliau, tapi menyempatkan waktu juga untuk bisa ngobrol-ngobrol juga di Siap. studio kita pada hari berbahagia ini. Kemudian juga dari ini masing-masing Pokja hadir ya Bu ya. Iya. Pokja 1 saya sapa terlebih dahulu Ibu Mulaidiah SE. Assalamualaikum Bu Mulaidiah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kemudian juga dari Pokja 2 hadir Ibu Handayani Kurniasi STMED. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berhadir juga. Pokja 3 ada Ibu Ruksana. Assalamualaikum Bu Ruksana. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah hadir juga. Dan kemudian juga ada Ibu Dr. Cut Maneh dari Pokja 4. Assalamualaikum Bu Dokter. Terima kasih sudah berhadir. Ini penghujung tahun pastinya sibuk ya Bu ya. Iya. Nah kalau di penghujung tahun biasanya tim penggerak PKK dengan berbagai kemitraan dan yang terus diperkuat itu kan sangat sibuk juga. Apalagi yang sudah dilaksanakan dan kemudian rencana-rencana besar yang kemudian akan dilaksanakan atau diwujudkan di tahun 2019 nanti. Mungkin boleh diceritakan aktivitas hingga ujung tahun ini Bu. Saya dulu ya. Iya boleh. Alhamdulillah ini kita sudah di tanggal 26 dan seluruh program PKK yang sudah kita rencanakan di tahun 2018 ini telah selesai kita laksanakan. Dari mulai yang berkaitan dengan Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 dan berkaitan juga dengan rapat koordinasi dengan kota dan kabupaten. Tentunya kita harus garis bawahi bahwa tim penggerak PKK merupakan mitra kerja pemerintah yang tentunya kita harus sejalan ya dengan program-program pemerintah Aceh, yaitu untuk mewujudkan Aceh hebat. Itu dia Bu ya. Jadi aktivitasnya sepanjang tahun ini sebenarnya dari rencana 2018 yang lalu bagaimana realisasi Bu hingga akhir tahun 2018 ini dan menyongsong 2019 nanti? Ya alhamdulillah sudah semuanya terlaksana. Dan ini hanya sedikit saja nih kan besok kita akan perjalanan ke Singkil dalam besok rangka, langsung ke Singkil ya? Dalam rangka kita menyapa masyarakat Singkil sekaligus memberikan bantuan dari PKK yaitu yang berupa sembako. Itu merupakan bagian dari kerja kita untuk menyapa masyarakat sekaligus juga mengecek dan mensosialisasikan program-program PKK sampai ke akar rumput di kampung-kampung. Baik. Seperti yang kita tahu bahwa memang pembangunan dan kesejahteraan ini bukanlah, atau pembangunan kesejahteraan itu bukanlah tugas yang mudah dilaksanakan. Perlu kerja keras dan kemudian juga kemitraan yang terus diperkuat. Salah satunya oleh lembaga mitra pemerintah yaitu tim penggerak PKK Aceh itu sendiri saudara. Saya langsung ke Pokja 1 terlebih dahulu. Pokja 1 sendiri sebenarnya membidangi apa Bu yang kemudian juga diperkuat terus oleh tim penggerak PKK Aceh? Kita di Pokja 1 itu pertama meliputi akhlakul karimah, kalau dulu disebut dengan P4, kemudian dengan gotong royong. Jadi selain itu juga kita ada program yang namanya pola asuh, APAR, artinya pola asuh anak dan remaja. Kemudian juga kita mensosialisasi program pornografi, anti pornografi. Iya, narkoba, juga bahayanya gadget. Di samping itu juga kita punya program KDRT. Itu kekerasan dalam rumah tangga, karena kebanyakan sekarang kan KDRT itu terselubung. Jadi kita mensosialisasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada ibu-ibu PKK khususnya, dan juga kepada anak-anak. Jadi anak-anak juga harus mengerti dia. Nah, di samping itu juga kita masalah stunting seperti yang baru-baru ini kami laksanakan di PKK. Itu karena kebanyakan dari ibu-ibu muda sekarang dia misal untuk biar anaknya jangan menangis atau pokoknya orang tuanya yang mau bekerja nggak mau diganggu sama anak-anak, jadi dikasihlah gadget itu. Nah sebenarnya itu sangat berbahaya. Ini sudah mulai kategori bahaya sekarang ya Bu? Iya, seperti yang ya? di makanya ada program bahaya gadget gitu ya.
Kita beberapa waktu yang lalu dan sempat mengundang juga dengan isu parenting dari Ibu Eli Risman. Oh, psikolog anak itu. Iya, psikolog anak yang sangat terkenal, dan kita juga mengundang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dari kota kabupaten yang juga notabene adalah Ibu Bupati dan Ibu Wali Kota. Ini kita untuk fokus group discussion yang ke produknya adalah keluaran program-program untuk di tahun 2019 supaya ini lebih nyata dan lebih terfokus seluruhnya dari provinsi dan ke kota kabupaten bisa nyambung. Jadi fokus sekali ya Bu ya di tahun ini yang bahaya gadget, kemudian anti narkoba, kemudian juga anti pornografi gitu ya Bu ya. Itu terus intens disosialisasikan. Iya. Baik, saya langsung ke Pokja 2. Kalau Pokja 2 sendiri, Ibu apa yang jadi fokus kita? Jika di Pokja 1 tadi ada gadget gitu, bahaya gadget. Sekarang kita sudah lihat itu ternyata tim penggerak PKK sudah intens juga melihat bahaya terkait dengan anak-anak menggunakan gadget di luar batas ini sendiri. Di Pokja 2 apa fokusnya, Bu? Dari 10 program pokok PKK, Pokja 2 ada 2 bidang, yaitu yang poin ke-6 bidang pendidikan dan keterampilan, poin ke-8 kehidupan berkoperasi. Pendidikan keterampilan ini sendiri ada beberapa kegiatan terkait hal tersebut. Ada BKB atau Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita ini terkait juga tentang stunting ya, dimana itu kita membina keluarga yang punya balita. Ternyata stunting itu terkait pola asuhnya. Mungkin dari Pokja 1 nanti pola asuh anak remajanya. Nah, kalau dari Pokja 2 sendiri pola asuh dari anak balita dan orang tua yang punya balitanya. Juga nanti dari PAUD-nya itu di Pokja 2. Untuk kehidupan berkooperasinya kita ada program unggulan yaitu UP2K, usaha peningkatan pendapatan keluarga. Lebih ke ekonomi ya Bu ya? Peningkatan ekonomi ya? Peningkatan ekonomi. Dan itu target dari nasional adalah setiap provinsi diharapkan 5 tahun ke depan mempunyai koperasi yang berbadan hukum dan dari hulu ke hilir. Itu sangat tantangan sendiri buat kami di provinsi bagaimana mewujudkan hal tersebut. Termasuk di tahun 2019 nanti. Baik, ini saya nanti juga akan minta tanggapan Wakil Ketua 1 TPPKK juga terkait dengan 2 Pokja ini dan bagaimana fokusnya. Kita juga akan ke Pokja 2 dan kemudian Pokja 3 dan juga Pokja 4. Apa fokus dari kemudian yang dilakukan oleh tim penggerak PKK Aceh? Kita akan kembali saat lagi di Sapa Aceh, Saudara.